Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sudah letih sepanjang hari ini bekerja, sebelum kita beristirahat malam, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa, anak-anak-Mu yang bekerja sepanjang hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami di peraduan malam untuk memperoleh kekuatan yang baru daripada-Mu, kami mau mendengar rindu ya Tuhan akan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu menguduskan kami sehingga kami layak bersekutu dengan-Mu yang kudus dan firman-Mu, dan memberi kami kekuatan untuk boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari kitab Roma pasal 15 ayat 7-13. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dimulai dengan ajakan atau seruan untuk saling menerima yang satu dengan yang lain. Kemudian diakhiri dengan supaya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah perikop bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, saling menerima adalah pekerjaan yang sulit. Mengucapkannya begitu mudah. Pengertian saling berarti bukan sepihak dan bukan pula statis atau berdiam diri, melainkan aktif, dinamis. Mengapa dikatakan sulit? Sebab kecenderungan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa adalah egoistis, berpusat pada dirinya, maunya diterima saja, bahkan mau memusuhi, mendendam, menyakiti, hingga membunuh. Ungkapan ini dari para tua-tua dulu ya, sering kedengaran, bertemu di tanah merah alias kuburan adalah salah satu pertanda ketidaksediaan manusia berdosa untuk memaafkan atau menerima seseorang yang pernah menyakiti hatinya selagi masih hidup di dunia. Baru setelah berkalang tanah alias di kuburan kelak bertemu, katanya. Ini adalah sikap tidak mau membuka diri kepada orang yang menyakiti dirinya. Oleh keegoisan ini, tidak jarang manusia memaksakan kehendaknya dan pengetahuannya kepada orang lain. Karena keegoisan itu juga tidak jarang saling serobot kepemilikan dan kesempatan. Tidak rela memberi kesempatan kepada orang lain. Keegoisan itu juga sering merancang keagungan diri sendiri atau kecongkakan. Padahal tidak diingatnya ungkapan pengamsal bahwa kecongkakan adalah awal kejatuhan. Keegoisan akan menghilangkan sukacita hidup, saudara-saudara. Keegoisan menggerus energi diri dan potensi diri, sehingga sering menjadi stres dalam kehidupan. Hal ini sering tidak disadari oleh setiap orang. Kembali kepada isi bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, mengingatkan pentingnya saling menerima. Apa pentingnya saling menerima itu? Dengan saling menerima, Allah yang adalah sumber pengharapan akan memenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera, agar berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itu pengakuan daripada Rasul pada malam ini. Saling menerima
menjadi syarat untuk kelimpahan pengharapan dan sukacita. Ada kepastian bagi mereka yang saling menerima, dan janji Tuhan berlimpah-limpah dalam pengharapan selain sukacita dan damai sejahtera. Saling menerima akan membawa sukacita dan damai sejahtera. Ya, itu benar. Ingat apa yang dikatakan Pemazmur 133, bahwa yang hidup rukun akan menerima berkat dari Tuhan, bagaikan embun Hermon yang menyegarkan dan minyak urapan yang harum. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kerukunan yang bersukacita dan damai sejahtera itulah ada harapan yang indah ke depan, tentu ditopang dan dimungkinkan dengan kuasa Roh Tuhan. Adalah kebahagiaan jika bisa berlimpah dalam pengharapan. Oleh karena itu, hendaklah kita saling menerima, hidup rukun agar berbahagia dan kelimpahan pengharapan. Pastikan sepanjang hari ini tidak ada yang kamu hindari, tidak ada yang kamu benci, tidak ada dendam kepada orang lain, melainkan yang ada, jika tadinya ada sedikit persoalan, tapi mau menerima, mau memaafkan, dan mau mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, limpahkanlah bagi kami pengharapan besar di dalam kuasa Roh-Mu, sehingga kami bersuka cita dan sejahtera dalam kehidupan ini. Kuatkan kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus untuk mengampuni, untuk mau menerima, memaafkan jika ada orang yang menyakiti, membenci kami. Terima kasih, malam ini berilah kami ketenangan hati, keteduhan jiwa, untuk boleh beristirahat dengan baik dan penuh kekuatan kesegaran yang baru esok hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan semua saudara-saudara kami yang letih bekerja sepanjang hari tadi untuk boleh beristirahat. Dan sebagian teman-teman kami pasti ada yang bekerja pada malam hari ini di tempat kerja mereka. Karena sip kerja, Tuhan juga pelihara mereka. Dan di saat mereka boleh beristirahat, Tuhan juga memberi kesegaran kepada mereka. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.